Saya Rizky Alfiansyah akan menjelaskan tentang protozoa. Apa itu protozoa? Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Ciri-ciri protozoa yang pertama adalah organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik, tidak memiliki membran nukleus. Yang ketiga, hidup soliter atau berkoloni. Yang keempat, umumnya tidak membuat makanan sendiri atau heterotrof. Yang kelima, memiliki ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Yang keenam, hidup bebas saporofit atau parasit. Yang ketujuh, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Yang terakhir adalah alat utama pergerakan, yakni flagella, cilia, atau pseudopodia. Morfologi protozoa yaitu semua protozoa mempunyai vakuola kontraktil. Protozoa tidak mempunyai dinding sel dan tidak mengandung selulosa. Protozoa merupakan sel tunggal yang dapat bergerak secara khas menggunakan pseudopodia atau kaki palsu, flagella atau cilia. Anatomi protozoa. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, flagella, dan cilia. Respirasi menggunakan cara anaerob dan anaerob. Sistem pencernaan terdiri atas tipe holozoid, holofitik, dan saprozoik. Klasifikasi protozoa. Menurut alat geraknya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ciliata atau ciliopora. Protozoa yang bergerak dengan memfungsikan cilia atau rambut getar. Contohnya adalah Paramecium sp. Yang kedua adalah Rhizopoda. Protozoa yang bergerak dengan memfungsikan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya adalah Amoeba sp. Yang ketiga adalah Sporozoa. Salah satu jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium sp. Dan yang terakhir adalah Flagellata. Protozoa yang bergerak dengan memfungsikan flagel atau bulu cambuk. Contohnya adalah Trypanosoma sp. Habitat protozoa. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, dan daratan. Reproduksi protozoa. Yang pertama, secara aseksual dengan cara pembelahan binar. Dari 1 menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4 sel, dan begitu seterusnya. Yang kedua, seksual dengan cara konjugasi atau penyatuan inti vegetatif sel. Spesies yang akan saya bahas adalah Paramecium sp dan Amoeba sp. Yang pertama adalah Paramecium sp. Memiliki ciri tubuh seperti sandal. Tubuhnya berukuran antara 120 sampai 300 mikron. Memiliki 2 inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Bergerak menggunakan cilia dan berreproduksi secara vegetatif atau pembelahan binar dan generatif atau konjugasi. Berikut adalah klasifikasinya. Yang kedua adalah Amoeba sp. Memiliki ciri-ciri mempunyai kaki semu sebagai alat geraknya. Kemudian bersel satu. Hidup bebas di tanah atau tempat berair yang terkandung zat organik. Berkembang biak secara membelah diri atau pembelahan binar. Berikut adalah klasifikasinya. Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata soleon yang artinya rongga dan enteron yang artinya perut. Maka dari itu Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang menggunakan rongganya sebagai alat pencernaan makanan. Coelenterata termasuk dalam Cnidaria atau hewan yang memiliki sengat. Namun pertanyaannya, di manakah letak sengat Coelenterata? Nah, letak sengatnya terdapat di antara mulut dan tentakelnya. Coelenterata ini juga tidak memiliki atau belum memiliki sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Maka dari itu Coelenterata termasuk dalam filum primitif. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjabarkan beberapa ciri-ciri Coelenterata. Yang pertama, berbentuk simetris radial, dan yang kedua, memiliki sengat yang terdapat di antara mulut dan tentakelnya, dan yang ketiga,
umumnya adalah karnivora, dan yang keempat memiliki rongga atau menggunakan rongganya sebagai alat pencernaan dan pengeluaran makanan. Dan yang terakhir habitatnya terdapat di air laut dan air tawar. Namun yang sering ditemukan adalah pada air laut. Saya akan mengambil salah satu spesies dari Coelenterata, yaitu Aurelia aurita. Aurelia aurita ini memiliki diameter atau ukuran hingga 2 meter. Dan yang kedua, bentuknya menyerupai mangkuk atau cawan. Dan yang ketiga, memiliki cara hidup atau 2 cara hidup. Yang pertama, polip dan medusa. Namun yang mendominasi adalah medusa dan hidup di air laut dan memiliki sel kelamin di antara kantong-kantong gastricum. Saya Olivia Andaresta akan menerangkan apa itu filum moluska. Pengertian moluska. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang punya cangkang maupun yang tidak bercangkang. Seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi serta kerabatannya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau animalia sesudah filum Arthropoda. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Ciri-ciri moluska. Ciri-ciri moluska mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, lunak dan tidak berus ruas. Hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat heterotrof, berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri, bilateral tubuh terdiri dari kaki, masal visceral, dan mineral. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin, jantan dan betina, dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berang atau melakukan pergerakan. Contoh hewan moluska tiram, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, bekicot. Nama saya Nikmatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari filum moluska. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah moluska. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Arti sistem peredaran darah terbuka yaitu darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utamanya yang bisa mendekatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Yang selanjutnya tentang sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya yang menyebar, dan cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Yang selanjutnya tentang sistem ekskresi moluska. Di sini sistem ekskresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia ini juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Yang selanjutnya tentang sistem respirasi moluska. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda.
Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insang. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru. Namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Selanjutnya tentang klasifikasi moluska. Yang pertama yaitu Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simteri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidupnya di sekitar pantai, contohnya chiton. Klasifikasinya sebagai berikut. Yang kedua yaitu Scephalopoda. Scephalopoda hidup di laut atau di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Contohnya seperti Dentalium vulgare. Klasifikasinya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, di air tawar maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya seperti siput. Klasifikasinya sebagai berikut. Yang keempat yaitu Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton. Endoskeleton atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Klasifikasinya sebagai berikut. Pelecypoda yaitu Bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Hidup di air tawar dan air laut. Contohnya Malegrina, yaitu kerang mutiara, Anodonta yaitu kijing atau Ostreo tiram, dan Panope generosa yaitu kerang raksasa. Saya Bagus Yugiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Porifera. Porifera merupakan salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori-pori. Kata porifera sendiri berasal dari kata Latin kata pori yang berarti lubang-lubang kecil dan faro yang berarti mengandung atau membawa. Kata tersebut menunjukkan kekhususan hewan yang bersangkutan, yaitu memiliki banyak lubang-lubang kecil dan bila diangkat cukup disebut hewan berpori-pori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori-pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Porifera merupakan hewan bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif, karena sel-sel cenderung bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan baik, serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati. Porifera merupakan hewan multiseluler, tapi belum mempunyai jaringan, organ, dan sistem organ. Gerakannya sangat kecil dan hidupnya bersifat menetap. Biasanya porifera terdapat pada perairan jernih, dangkal, dan menempel pada substrat. Ada pula beberapa porifera yang menetap di dasar perairan berpasir atau berlumpur. Ukuran tubuh porifera sangat bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dengan lebar 1 meter. Bentuk spons juga bermacam-macam, beberapa simetri radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan dan dengan pola bervariasi, seperti masif, tegak, merayap, atau encrusting, atau tumbuh bercabang. Klasifikasi porifera. Menurut Suwarni tahun 2008, berdasarkan jenis spikulanya, sepong terbagi atas 3 kelas, yaitu kelas Calcarea.
Spong ini memiliki tubuh yang disusun oleh spikula kalsium karbonat. Bentuk saluran air beragam termasuk akonoid, skanoid, dan leukonoid. Spikula ada yang lurus tapi ada juga yang terdiri dari 3-4 kaitan atau rai. Umumnya calcareous lebih kecil dengan canocytes yang besar. Contoh, Leucoselenia, Clatrina, Skipa, Leucandria. 2. Kelas Hexatinellida atau Hyalospongiae. Kadang disebut spong kaca dengan spikula silika yang berujung atau rai 6. Biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi. Beberapa di antaranya melekat pada substrat dengan bantuan batang semu. Stalk osculum biasanya besar, ukuran panjang tubuh berkisar dari 7 cm hingga lebih 1 meter. Tipe saluran air umumnya skonoid dan leukonoid. Contoh spesiesnya Exsplectella. Kelas Demospongiae. Kelas ini merupakan kelas terbesar yang meliputi hampir 95% dari seluruh jenis spong. Tipe saluran air umumnya leukonoid dan hidup di laut, kecuali hanya satu famili yang hidup di air tawar, yaitu Spongilidae spicula, tersusun dari unsur silika. Tetapi berbeda dengan spong kaca, kelas ini tidak mempunyai 6 rai. Skeleton dapat pula disusun dari silika dan sponging, atau hanya sponging saja rongga kanal. Internal berukuran kecil, bulat, dan diselimuti oleh sel choanocytes. Bentuk, ukuran, dan warna tubuh lebih bervariasi. Contoh spesiesnya Haliciona, Pterosia, Sextospongia. Morfologi dan anatomi porifera. Porifera memiliki ukuran tubuh sangat bervariasi. Ada yang sebesar kacang polong dan ada pula yang setinggi 90 cm dan lebar 1 meter. Bentuk tubuh spong juga bermacam-macam, kebanyakan berbentuk tidak beraturan dengan pola bervariasi. Namun ada pula beberapa simetri radial, bagian tubuh porifera yang menghubungkan lingkungan luar dan dalam tubuh porifera. Yang terletak pada bagian distal dinamakan osculum. Osculum berhubungan dengan spong cell yang terletak di tengah-tengah tubuh dan merupakan ruangan yang besar. Tubuh bagian luarnya terdiri atas pori-pori atau oocyta. Membuka dan metutupnya ostis diatur oleh sel porosity yang menghubungkan bagian luar dengan bagian dalam tubuh. Sel-sel yang melapisi tubuh bagian luar ialah sel epitel, berbentuk pipih atau disebut sel-sel leher atau cyanoting. Ujung sel ini mempunyai flagellum. Tubuh porifera belum membentuk jaringan dan organ sehingga porifera dikelompokkan dalam protozoa. Tubuh memiliki banyak pori-pori atau ostium yang merupakan celah masuknya air ke rongga dalam tubuh yang berukuran lebih besar yang disebut spongecele. Dari spongecele, air kemudian keluar melalui osculum yang terdapat di permukaan oral atau atas tubuh. Struktur anatomi porifera. 1. Lapisan luar tubuh, epidermis, terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostum. 2. Lapisan dalam atau endodermis, terdiri atas sel berbentuk leher yang disebut koamosit. Koamosit memiliki inti vakuola dan flagella yang berkaitan dengan fungsi sel ini sebagai alat pencernaan. Pencernaan terjadi di dalam koanosit, oleh karena itu disebut memiliki pencernaan interseluler.
Antara tubuh bagian luar dan dalam terdapat lapisan tengah atau mesoglea atau mesenkrim yang terdiri dari 3 model sel, yaitu amoebosit dan skleroblast dan arkeosit. Dinamakan amoebosit merujuk kepada bentuk dan sifat selnya yang menyerupai bentuk dan sifat amoeba yang mudah berubah bentuk. Skleroblast menghasilkan rangka yang disebut spikula. Spikula umumnya terbuat dari mineral kalsium karbonat dan silika. Sedangkan yang lain terbuat dari bahan organik spongin, sedangkan arkeosit berfungsi dalam reproduksi sel secara seksual. Perkenalkan, nama saya Fania Arin Arianto dari kelas Biologi A kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh porifera. Porifera merupakan hewan multiseluler yang memiliki ciri khas yaitu setiap selnya dapat bergerak dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi tipe sel yang lain. Struktur tubuh porifera ditopang oleh skeleton keras terdiri atas berbagai jenis spikula. Spikula sendiri merupakan unsur keras yang tersusun atas kalsium karbonat, silika, dan kolagen. Spikula dikelompokkan berdasarkan ukuran, jumlah aksis, dan jumlah ray. Berdasarkan ukuran, spikula dibagi menjadi 2, yaitu megaskler dan mikroskler. Megaskler merupakan spikula besar yang dapat membentuk bagian koheren. Sedangkan mikroskler merupakan spikula kecil yang tersebar di seluruh tubuh porifera. Berikutnya, berdasarkan aksis, spikula dibagi menjadi 3, yaitu monakson, spikula dengan 1 aksis, triakson, spikula dengan 3 aksis, dan tetrakson, spikula dengan 4 aksis. Selanjutnya, berdasarkan jumlah ray, spikula dibagi menjadi 5, yaitu monoaktin, spikula dengan 1 ray, diaktin, spikula dengan 2 ray, triaktin, spikula dengan 3 ray, heksatin, spikula dengan 6 ray, dan poliaktin, spikula lebih dari 6 ray. Di dalam tubuh porifera terdapat sistem kanal atau saluran air yang berfungsi juga sebagai sistem ekskresi porifera. Terdapat 3 tipe saluran air yang ada di tubuh porifera, yaitu tipe askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Tipe askonoid merupakan tipe saluran air yang sederhana, sedangkan sikonoid merupakan tipe saluran air yang terdiri dari 2 saluran, yaitu inkluen dan radial. Dan yang terakhir, tipe leukonoid merupakan tipe yang atrium terreduksi, yang semacam lorong mesohil dengan jaringan kanal yang kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf dan pencernaan porifera. Porifera tidak memiliki sistem syaraf, tetapi setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima, dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Kelompok porifera ini belum mempunyai sistem syaraf, tapi apabila mendapat sentuhan, terutama pada daerah osculum, maka rangsangan tersebut akan diteruskan ke sel dan sel yang lain, tapi secara lambat. Sistem pencernaan porifera masih sangat sederhana dan berlangsung secara intraseluler. Intraseluler di sini merupakan pencernaan makanan yang terjadi di dalam sel. Lalu yang terakhir, sistem reproduksi porifera dibagi menjadi 2, yaitu aseksual dan seksual. Sistem produksi aseksual merupakan sistem reproduksi porifera yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas. Setelah terbentuk, tunas itu memisahkan diri dari induknya dan menjadi porifera baru. Dan yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual berlangsung dengan persatuan antara sel telur dan spermatozoid yang akan menghasilkan zigot, lalu berubah menjadi larva, dan larva tersebut akan keluar dari osculum dan menjadi porifera yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Dan sel yang lain, tapi secara lambat.
Sistem pencernaan porifera masih sangat sederhana dan berlangsung secara intraseluler. Intraseluler di sini merupakan pencernaan makanan yang terjadi di dalam sel. Lalu yang terakhir, sistem reproduksi porifera dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Sistem produksi aseksual merupakan sistem reproduksi porifera yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas. Setelah terbentuk, tunas itu memisahkan diri dari induknya dan menjadi porifera baru. Dan yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual berlangsung dengan persatuan antara sel telur dan spermatozoid yang akan menghasilkan zigot, lalu berubah menjadi larva, dan larva tersebut akan keluar dari oosubulum dan menjadi porifera yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Saya, Novita Ramadianti, akan menjelaskan mengenai Phylum Annelida. Phylum Annelida. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida sendiri adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernafas melalui permukaan kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida. Annelida habitatnya ada yang di air tawar, air laut, di tanah, maupun ada juga yang berparasit. Cara Annelida bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan cara aseksual atau fragmentasi dan dengan cara seksual. Ciri-ciri Annelida. Tubuhnya beruas-ruas atau metameri, bersifat tripoblastik selomata, simetris bilateral. Sistem kelamin Annelida adalah hemaprodit. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula tipis dan lembab. Sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Contoh hewan Annelida adalah Lumbricus terrestris. Lumbricus terrestris atau cacing tanah mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, ordo Haplotaxida, familia Lumbricidae, genus Lumbricus, dan spesies Lumbricus terrestris. Lumbricus terrestris bersifat hemaprodit, bernafas melalui permukaan kulitnya. Tubuhnya beruas-ruas dan dilapisi oleh kutikula. Tubuhnya berwarna kecoklatan. Habitat Lumbricus terrestris bisa dijumpai di tanah yang lembab, di tanah, maupun di dasar air tawar. Cara berkembang biak cacing tanah adalah dengan cara seksual. Cacing tanah bersifat hemaprodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel pasangan. Saya Farul Razi akan menjelaskan tentang Arthropoda. Arthropoda merupakan filum terbesar dalam kingdom Animalia. Pertama kali diperkenalkan oleh von Siebold pada tahun 1845 menggunakan kata dari bahasa Yunani, yakni arthros yang artinya segmen dan podos yang artinya kaki. Kemudian pada tahun 1953, Arthropoda berhasil diidentifikasi sebagai filum terbesar di dunia dengan koleksi spesies sebanyak 863.000 spesies. Karakteristik Arthropoda yang pertama adalah triploblastik, yang kedua adalah memiliki simetri bilateral. Kemudian yang ketiga adalah segmen dari tubuhnya terbagi menjadi tiga, yakni cefalo atau kepala, toraks atau dada, dan kemudian abdomen atau perut. Kemudian yang keempat adalah memiliki exoskeleton atau pelindung tubuh yang keras yang terbuat dari zat kitin, yang berguna untuk melindungi individu atau organisme dari serangan-serangan pemangsa tanpa
tanpa mengurangi sedikit pun gerak pada arthropoda tersebut. Kemudian yang kelima, bisa mengalami molting atau pergantian kulit selama fase pertumbuhan menuju fase dewasa. Sistem peredaran darah terbuka. Selanjutnya adalah tidak memiliki silia untuk alat bergerak, tetapi menggunakan kaki-kaki. Yang terakhir adalah bisa mengalami proses metamorfosis, baik yang sempurna ataupun yang tidak sempurna. Kelas dari arthropoda itu sendiri ada 7 kelas. Yang pertama adalah Onychopora. Untuk karakteristiknya sendiri itu hampir mirip antara Annelida dan arthropoda, sehingga membuat kelas ini menjadi semacam connecting link atau penyambung antara filum arthropoda dengan filum Annelida. Yang kedua adalah Crustacea. Crustacea memiliki ciri-ciri yakni memiliki 5 pasang kaki atau lebih. Kemudian habitat biasanya bersifat akuatik atau hidup di air, ataupun bisa terestrial atau hidup di segala tempat di mana saja. Untuk segmen tubuh itu terbagi menjadi 2 segmen, yaitu cephalothorax dan abdomen. Contohnya seperti kepiting, udang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Arachnida. Kelas Arachnida untuk segmen tubuhnya itu terbagi menjadi 2, yakni cephalothorax dan abdomen. Mempunyai 4 pasang kaki. Kemudian untuk posisi antena itu digantikan oleh Chelicera. Dan yang terakhir, umumnya untuk semua jenis Arachnida itu bersifat karnivora. Yang keempat adalah Chilopoda, yakni hewan yang berruas-ruas, yang antar satu ruas itu terdapat hanya 1 kaki. Contohnya seperti kelapang. Kemudian selanjutnya ada Diplopoda, yakni dalam satu ruas itu memiliki 2 pasang kaki. Contohnya seperti kluing. Kemudian yang keenam itu adalah kelas Trilobita. Namun untuk kelas ini sudah mengalami kepunahan. Yang ketujuh adalah kelas Insecta. Ciri dari kelas Insecta yakni adalah segmen dari tubuh itu terbagi menjadi 3, yaitu antara cephalo dan toraks itu tidak bergabung. Kepala dan dada terpisah. Abdomen juga terpisah. Kemudian untuk darahnya hemosionin atau peredaran darah terbuka, bercampur dengan zat-zat lain di tubuh. Kemudian memiliki mulut yang bertipe-tipe, mulai dari penghisap, pengunyah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti belalang, capung, nyamuk, lebah, dan masih banyak lain. Satu spesies dari arthropoda yang akan saya bahas di sini adalah Hyllus diardi, salah satu spesies laba-laba dari famili Salticidae atau jumping spider. Salticidae merupakan famili dari keluarga laba-laba, biasa dikenal dengan jumping spider. Ciri-ciri yang paling gampang diamati adalah bahwa untuk jumping spider itu jarang membuat sarang di tempat-tempat tertentu. Perilaku berburu dari jumping spider itu berbeda dengan laba-laba lain. Kalau laba-laba lain itu memasang jaring perangkap, sedangkan untuk jumping spider itu lebih memilih berburu seperti halnya belalang mantis atau capung dan lain-lain. Keunikan dari Salticidae adalah bentuk adaptasi kamuflase yang sangat baik. Pernah ditemukan beberapa jenis yang mirip seperti semut dan lain-lain. Contoh spesiesnya adalah Hyllus diardi, salah satu spesies jumping spider terbesar di dunia. Karena ukurannya lebih besar dari rata-rata jumping spider lainnya. Berikut adalah klasifikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes merupakan salah satu filum dari kingdom Animalia yang mencakup seluruh cacing pipih kecuali Nemertea. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Platyhelminthes memiliki ciri-ciri antara lain memiliki sifat tripoblastik acelomata, yaitu memiliki 3 lapisan embrionik yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, serta tidak memiliki rongga tubuh. Yang kedua yaitu rongga pencernaan tidak memiliki anus.
mempunyai tubuh simetri bilateral, tidak memiliki sistem sirkulasi. Pernapasan dilakukan dengan permukaan tubuh serta ruang gastrovaskuler, reproduksinya secara seksual maupun aseksual, dan memiliki sifat. Platyhelminthes dapat dibedakan menjadi 3 kelas. Kelas pertama yaitu Turbellaria, merupakan cacing pipih yang memiliki alat gerak berupa rambut getar. Contohnya yaitu Planaria. Kelas kedua yaitu Trematoda, merupakan cacing yang memiliki alat isap dengan pengait untuk mengaitkan dirinya pada inangnya karena hewan ini bersifat parasit. Contohnya yaitu Fasciola. Dan kelas terakhir yaitu Chastoda, merupakan cacing yang memiliki kulit dilapisi oleh kitin sehingga tidak tercemar oleh enzim di usus inang. Cacing ini merupakan parasit pada hewan. Contohnya yaitu Taenia saginata dan Rhytina sp. Contoh hewan dari filum Platyhelminthes yang pertama yaitu Rhytina sp. Rhytina sp termasuk dalam kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Chastoda, ordo Cyclopilidae, famili Davinidae, genus Rhytina, dan spesies Rhytina sp. Morfologi dari Rhytina sp. Tubuhnya terdiri dari serangkaian segmen tubuh seperti pita secara bertahap membesar dari ujung anterior menuju ke posterior. Warnanya keputih-putihan, seluruh tubuh dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kepala atau scolex, bagian leher atau daerah pertumbuhan, dan bagian tubuh atau strobila. Yang membedakan Rhytina sp dengan cacing pita lainnya adalah rostrum tunggal yang menonjol dengan dikelilingi 4 pengisap. Rhytina tidak memiliki organ pencernaan. Seperti Chastoda lainnya, Rhytina juga memiliki sifat hermafrodit. Rhytina memiliki sistem reproduksi lengkap. Setiap proktid matang memiliki satu set organ reproduksi jantan dan betina, dan pori-pori genital di satu sisi. Testis terletak di kedua sisi ovarium dan di belakang vitellarium. Setiap kapsul telur mengandung 4-12 telur dan banyak sel-sel berkapur yang dikelilingi oleh membran. Sistem reproduksi jantan matang terlebih dahulu. Ketika dua sistem reproduksi matang, proktid menjadi berat setelah pembuahan. Habitat dari Rhytina sendiri yaitu biasa hidup pada tubuh unggas seperti ayam dan burung. Sebagai parasit, cacing ini menyerang bagian usus kecil unggas. Contoh hewan yang kedua yaitu Fasciola sp. Fasciola sp termasuk dalam kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiaulacida, familia dari Fasciolidae, genus Fasciola, dan spesies Fasciola sp. Morfologi dari Fasciola sp yaitu bentuk tubuhnya seperti daun, pipih, melebar, dan lebih melebar ke arah anterior, dan berakhir dengan tonjolan berbentuk konus. Cacing dewasa berwarna coklat abu-abu. Ukuran tubuh cacing dewasa dapat mencapai panjang 30 mm dan lebar 13 mm. Mempunyai batil isap mulut atau oral sucker dan batil isap perut atau ventral sucker yang besarnya hampir sama. Untuk anatomi Fasciola sp terdiri dari faring yang letaknya terdapat di bawah oral. Cacing ini tidak mempunyai anus dan alat ekskresinya berupa selapi. Terdapat pula paring yang tak berotot. Tegumen atau lapisan kutikula berfungsi memberi perlindungan terhadap pengaruh enzim pencernaan. Selain itu, terdapat anterium yang letaknya di bawah penis dan esofagus. Cacing ini juga dilengkapi oleh uterus, vesikula, seminalis, ovari, serta ovidum. Terdapat 2 sel inang bagi Fasciola sp untuk bereproduksi. Pada inang utama adalah fase seksual, sedangkan pada inang perantara adalah fase aseksual. Telur yang terdapat di dalam fase ternak menetas menjadi mirasidium atau larva pertama bersilia, lalu masuk ke tubuh siput air yang menjadi inang perantaranya. Berkembang menjadi sporokista. Sporokis akan mecah menghasilkan larva kedua disebut redia. Lalu redia berkembang menjadi serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput, bergerak dan menempel pada tumbuhan air atau rumput. Membentuk kista disebut metaserkaria. Metaserkaria yang termakan ternak akan berubah menjadi Fasciola sp dewasa di hati ternak dan bertelur di organ ini. Habitat utama
yaitu pada hati hewan ternak. Selain itu, mereka juga hidup pada kaki siput. Namun, yang paling umum terdapat pada hati hewan ruminansia seperti domba, sapi, kambing, dan juga dapat menginfeksi tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widana Lestari, saya dari kelompok 3, dan di sini saya akan menjelaskan tentang filum Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes adalah filum yang mencakup berbagai jenis cacing dan sering disebut sebagai cacing gilik. Cacing gilik adalah hewan dengan tubuh silindris memanjang dan terkadang bisa sangat-sangat panjang. Nemathelminthes sendiri berasal dari dua kata, yaitu nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Jadi secara bahasa, Nemathelminthes berarti cacing yang berbentuk seperti benang atau gilik. Filum ini beranggotakan sekitar 80.000 spesies dan 15.000 diantaranya adalah parasit. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari filum Nemathelminthes. Yang pertama adalah merupakan hewan dengan tubuh silindris memanjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. Yang kedua, merupakan hewan tripoblastik pseudoacelomata. Yang ketiga, memiliki kulit yang halus, licin, dan dilapisi oleh kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindunginya dari enzim inang, lebih tepatnya enzim pencernaannya. Yang keempat, belum memiliki sistem respirasi dan sistem sirkulasi, tetapi sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Selanjutnya adalah morfologi Nemathelminthes. Tubuh Nemathelminthes berbentuk silindris memanjang atau gilik, dan lapisan luar tubuhnya berupa kulit yang halus dan licin dan dilapisi oleh kutikula, dan kutikula ini berfungsi untuk melindungi Nemathelminthes dari enzim pencernaan inang. Nemathelminthes juga dikatakan sebagai hewan tripoblastik pseudoacelomata. Hal ini dikarenakan struktur tubuhnya terdiri dari 3 lapisan atau disebut tripoblastik karena tubuhnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu ektoderm atau lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm atau lapisan dalam. Sedangkan pseudoacelomata ini adalah nama untuk rongga tubuh Nemathelminthes. Kenapa dikatakan pseudoacelomata? Karena rongga tubuh Nemathelminthes bukanlah rongga tubuh sejati. Selanjutnya adalah anatomi dari filum Nemathelminthes. Berbicara tentang anatomi dari filum Nemathelminthes berarti berbicara tentang organ tubuh dari filum ini, yang mana organ-organ ini akan membentuk sistem organ dan menunjang kelangsungan hidup dari filum Nemathelminthes. Sistem yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan filum ini merupakan sistem pencernaan lengkap karena sudah memiliki organ-organ pencernaan yang lengkap, yaitu mulut, faring, usus, dan anus. Mulut berada di ujung anterior dan anus berada di ujung posterior. Selanjutnya adalah sistem ekskresi dari filum Nemathelminthes. Sistem ekskresi terdiri atas 2 saluran utama yang bermuara pada sebuah lubang pada tubuh bagian ventral. Yang ketiga adalah sistem respirasi. Sistem respirasi Nemathelminthes merupakan sistem respirasi anaerob karena Nemathelminthes belum memiliki organ respirasi atau belum memiliki organ khusus, sehingga proses pertukaran oksigen dilakukan secara difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya adalah sistem sirkulasi atau peredaran darah. Sama halnya dengan sistem respirasi, filum Nemathelminthes belum memiliki organ khusus untuk melakukan sistem ini. Sistem yang akan saya bahas yang terakhir adalah sistem reproduksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara individu jantan dan individu betina dari filum Nemathelminthes. Berikut adalah gambar dari struktur tubuh filum Nemathelminthes. Dapat kita ketahui perbedaan yang pertama adalah ukuran tubuh individu betina lebih panjang daripada ukuran tubuh individu jantan. Yang kedua, organ-organ reproduksi dari keduanya sangatlah berbeda. Dan yang ketiga,
ujung tubuh individu jantan berbentuk melengkung, sedangkan pada individu betina tidak. Ketiga hal ini merupakan perbedaan mendasar yang membedakan antara individu jantan dan individu betina. Setelah memahami perbedaan dari individu jantan dan individu betina, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Reproduksi dari filum Nematalmintes dilakukan secara seksual dan fertilisasi internalnya terjadi di ovidum. Berikut akan saya tampilkan gambar dari siklus hidup Ascharichus lumbricoides yang merupakan salah satu anggota dari filum Nematalmintes dari kelas Nematoda. Gambar yang ditunjuk oleh angka 1 menunjukkan ketika cacing dewasa hidup di dalam usus halus dan bertelur. Kemudian gambar yang ditunjuk oleh angka 2 menunjukkan ketika telur cacing sudah dikeluarkan oleh manusia melalui feses dan menempel pada tanaman. Nah, ketika tanaman ini dimakan oleh hewan ruminansia atau hewan lainnya dan hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia, atau bisa juga manusia mengonsumsi secara langsung tanaman tersebut sehingga tubuhnya akan terkontaminasi lagi dengan telur cacing ini dan telur ini akan berada pada mukosa usus halus. Selanjutnya, pada gambar 3-6 menunjukkan ketika telur cacing mengalami perkembangan kurang lebih selama 18 hari dan dibawa oleh peredaran darah menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, cacing ini akan menetas dan menjadi dewasa selama kurang lebih 10-14 hari. Selanjutnya, pada gambar 7 menunjukkan ketika cacing sudah berada di kerongkongan setelah sebelumnya menembus dinding alveoli dan menuju bronkus. Nah, cacing dewasa yang berada di kerongkongan selanjutnya akan menuju ke usus halus dan dapat hidup di sana sekitar 2-3 tahun. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah klasifikasi dari filum Nematalmintes. Filum Nematalmintes dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematomorpha. Yang pertama adalah kelas Nematoda. Adapun ciri-cirinya yaitu tubuhnya berbentuk bulat panjang atau gilik berbentuk seperti benang. Yang kedua, hidup secara parasit pada tumbuhan, manusia, dan bahkan hewan. Yang ketiga, hidup bebas dengan cara memakan sampah organik, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau. Contoh dari kelas Nematoda adalah Ascharichus lumbricoides atau ada juga yang menyebut sebagai Ascaris lumbricoides. Yang kedua adalah kelas Nematomorpha. Nematomorpha ciri-cirinya adalah yang pertama, tubuh bulat panjang tidak bersegmen. Yang kedua, sering disebut sebagai cacing rambut. Yang ketiga, tubuhnya bervariasi ukurannya dari beberapa milimeter sampai 1 meter dan tubuhnya juga berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya, hewan jantan umumnya berukuran lebih kecil dengan ujung ekor yang melengkung dan cacing ini sering dikatakan mirip dengan kelas Nematoda. Contoh dari kelas Nematomorpha adalah Gordius sp. Sekian penjelasan dari saya seputar filum Nematalmintes dan terima kasih. Filum Echinodermata. Pengertian Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai, tetapi kebanyakan di dasar laut. Echinodermata tidak mempunyai anggota yang bersifat parasitik. Echinodermata memiliki kemampuan yang besar untuk regenerasi. Penyebaran Echinodermata sangat luas, dan filum ini terdiri atas 5.300 spesies dan sejumlah besar berupa fosil. Ciri-ciri Echinodermata sangat banyak, tetapi dalam pembelajaran ini, saya menyampaikan 6 ciri-ciri Echinodermata. 1. Tubuh simetri bilateral ketika menjadi larva
dan simetri radial ketika sudah menjadi dewasa. 2. Bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap. 3. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap, kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. 4. Memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin dan sistem tabung jaringan hidrolik. 5. Pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. 6. Tidak memiliki sistem ekskresi dan perkembangan secara seksual. Selanjutnya adalah sistem organ echinodermata. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem peredaran darah. Pada hewan ini, pembuluh darah mengelilingi mulut. Sesudah itu, bercabang pada setiap kaki tabung. Yang kedua, sistem pernafasan. Pada hewan ini bernafas menggunakan insan atau pupula. Pupula adalah tonjolan pada rongga tubuh. Yang ketiga, sistem persyarafan. Pada hewan ini, syaraf berupa serabut yang melingkar dan radial. Yang keempat, sistem pencernaan. Pada hewan ini, sistem pencernaannya lengkap, tetapi pada bintang laut tidak memiliki anus. Yang selanjutnya adalah klasifikasi echinodermata. Klasifikasi echinodermata dibagi menjadi 5. Yang pertama, asteroidea. Yang kedua, crenoidea. Yang ketiga, echinoidea. Yang keempat, opiuroidea. Yang kelima, holoturoidea. Yang pertama, asteroidea atau disebut dengan bintang laut. Bintang laut adalah hewan yang mempunyai daya regenerasi tinggi dan filum echinodermata. Bintang laut sebagian ada yang parasit karena pada dasarnya pemakan plankton, tetapi ada yang pemakan binatang kerang, sehingga banyak yang mati. Morfologi dan anatomi asteroidea. Yang pertama, tubuh berbentuk bintang yang mempunyai 5 lengan. Yang kedua, memiliki dataran oral dan aboral. Ketiga, skeleton terdiri atas lamina yang tersusun rapat. Yang keempat, lamina terletak di antara 2 lapisan jaringan pengikat di dalam tubuh. Bintang laut tersusun dari madreporid, saluran batu, saluran cincin, saluran radial, saluran lateral, ampula, kaki tabung, dan sistem ambulakral. Contohnya, Asperopecten irregulus. Habitat hewan ini biasanya hidup di pantai atau di dalam laut. Jika air laut surut, hewan ini akan terjebak di genangan air yang dangkal. Cara perkembangbiakan hewan ini yaitu fertilisasi eksternal. Dengan ovum keluar sekitar 2,5 juta setiap 2 jam sekali. Dan pada akhirnya bertemu sperma di dalam air. Morfologi dan anatomi crinoidea. Yang pertama, bentuk tubuh ada yang bertangkai dan tidak bertangkai. Yang kedua, bentuk tubuh yang bertangkai adalah individu yang tidak dapat bergerak. Dan bentuk tubuh yang tidak bertangkai adalah individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut. Yang ketiga, kulitnya tersusun atas zat kitin. Keempat, ukurannya tidak lebih dari 40 cm panjangnya dan warnanya sangat mencolok. Yang kelima, kaki tabungnya kurang mempunyai alat hisap. Yang keenam, sistem saraf berbentuk cincin yang bercabang-cabang pada tiap lengan. Yang ketujuh, tubuhnya terdiri dari cakram sentral dengan 5 lengan bermula. Habitat hewan ini biasanya hidup di laut yang sedang atau di laut yang dangkal. Di antaranya, terumbu karang. Cara perkembangbiakan hewan ini yaitu gonad dalam pinula, melepaskan telur dalam air, tetapi ada beberapa yang menyimpan
di dalam pinula sampai menetas. Larvanya disebut dengan Doliolaria. Larva yang masih muda mendapatkan makanan dari kuning telur, tetapi belum mempunyai mulut. Yang ketiga, Echinoidea atau disebut dengan bulu babi. Bulu babi ini sangat tersebar luas karena mengikuti penyebaran terumbu karang. Hewan ini merupakan herbivora yang memakan alga dan lamun. Namun, pada perairan yang berbeda, hewan ini bersifat omnivora. Morfologi dan anatomi Crinoidea. Bentuk tubuh menyerupai bola, dengan cangkang yang keras dan dipenuhi duri-duri. Hewan ini mulutnya terletak di bawah dan menghadap ke bawah. Anus terletak di atas dan menghadap ke atas, di puncak cangkang yang membulat. Yang keempat yaitu tubuh bulu babi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian oral, bagian aboral, dan di antara bagian oral dan aboral. Contohnya, Diadema cytosum. Habitat bulu babi biasanya hidup di pantai, di atas batu karang, di dalam lumpur, di dalam laut, dan di muara sungai. Cara perkembangbiakan hewan ini yaitu gonad melekat di sisi atas rongga tubuh. Sperma dan telur dilepas langsung ke perairan, yang kemudian terjadi pembuahan di luar tubuh, dengan bertemunya sel telur dan sel kelamin jantan. Yang keempat yaitu Holothuriidea, disebut dengan teripang atau timun laut. Hewan ini dapat beregenerasi, dan termasuk filum Echinodermata. Hewan ini dapat dimakan dengan olahan yang menarik. Hewan ini sangat berperan penting dalam ekosistem laut, yaitu pemakan sampah di dalam laut. Morfologi dan anatomi. Hewan ini bersimetri radial saat dewasa dan bersimetri bilateral saat larva. Tubuh Holothuriidea memiliki otot melingkar dan otot memanjang. Mulut hewan ini dikelilingi oleh tentakel. Podia atau kaki tabung berfungsi untuk pergerakan. Permukaan tubuh kesat, tidak ada spina atau duri. Contohnya, Holothuria spesies. Habitat hewan ini biasanya hidup di pantai, di perairan yang dangkal, dan di sela-sela batu karang. Cara berkembang biak. Jenis kelaminnya terpisah, dan kelenjar kelamin berupa berkas tubulus tunggal atau berpasangan. Holothuriidea bersifat dioecious. Reproduksi secara sederhana. Fertilisasi berlangsung secara eksternal. Zigot berkembang menjadi larva yang simetris bilateral bersilia. Kelima yaitu Ophiuroidea atau disebut dengan bintang ular. Beberapa spesies pemakan suspensi, sedangkan yang lain adalah predator atau pemakan bangkai. Hewan ini mempunyai hubungan dekat dengan bintang laut. Makanan hewan ini berupa plankton hingga sampah di dalam laut. Morfologi dan anatomi. Tubuh pipi dengan diskus sentral bersegi 5 atau bulat. Permukaan oral dan aboral sangat jelas. Mempunyai 5 lengan ramping dan berduri. Tidak memiliki lekuk ambulakral. Tidak memiliki anus dan intestin. Mempunyai 5 pasang kantong udara yang kecil pada celah mulut. Sistem pencernaan terletak pada bola cakram. Kaki tabungnya untuk mencengkeram substrat. Contohnya Amphiura spesies, Ophiochioma spesies. Habitat. Hewan ini biasanya hidup di pantai yang dangkal sampai yang dalam, di antara batu-batu karang. Cara berkembang biak. Hewan ini berkembang biak dengan cara eksternal, dengan melepaskan sel jantan dan sel betina di dalam air. Kemudian sel-sel ini bersatu dan akan membentuk Pluteus, larva yang bersilia dan akan mengalami metamorfosis dan bentuk bintang laut menjadi bintang ular. Itulah pembahasan yang mengenai Echinodermata. Sekian, terima kasih.